Perkenalkan, nama saya Natasha Salsabila. Saya dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 230161015. Saya berasal dari kelas 5 BDG B102. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengetahuan tajwid yang ada di mata kuliah Manajemen Pengetahuan dan Inovasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan tajwid. Apa itu pengetahuan tajwid? Pengetahuan tajwid adalah jenis pengetahuan yang melekat dalam diri seseorang dan sulit untuk diungkapkan secara formal maupun tertulis. Pengetahuan ini tersimpan dalam pengetahuan hidup, intuisi, wawasan pribadi, nilai-nilai, serta cara berpikir seseorang. Karena sifatnya yang mendalam dan personal, pengetahuan tajwid biasanya hanya dapat dipelajari melalui praktik langsung, interaksi sosial, atau proses pengamatan jangka panjang. Untuk komponen pengetahuan tajwid terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengetahuan teknis, berupa keterampilan praktis atau kemampuan melakukan sesuatu. Misalnya, cara seorang perawat memasang infus dengan cepat dan tepat. Kedua, pengetahuan kognitif, berkaitan dengan pola pikir, persepsi, nilai, keyakinan, dan model mental seseorang. Contohnya, cara memimpin mengambil keputusan berdasarkan intuisi. Karakteristik pengetahuan tajwid ada 4. 1. Sulit didokumentasikan. 2. Bersifat pribadi. 3. Dipelajari melalui pengalaman. 4. Kontekstual. Peran pengetahuan tajwid dalam organisasi. Pengetahuan tajwid sangat penting dalam organisasi karena 1. Menjadi sumber keunggulan kompetitif. Pengetahuan unik yang dimiliki karyawan sulit ditiru oleh pesaing. 2. Dasar inovasi dan pembelajaran. Banyak inovasi tercipta dari intuisi dan pengalaman, bukan hanya teori. 3. Membantu pemecahan masalah kompleks. Pengalaman dan intuisi sering membantu menyelesaikan masalah yang tidak memiliki prosedur baku. 4. Membangun budaya kerja. Nilai dan kebiasaan yang tidak tertulis membentuk identitas organisasi. Cara mengonversi tajwid menjadi pengetahuan eksplisit. Beberapa metode yang bisa dilakukan adalah 1. Storytelling. Pengalaman diceritakan secara naratif sehingga bisa dipahami orang lain. 2. Mentoring atau coaching. Pengetahuan diturunkan melalui bimbingan langsung. 3. Observasi dan praktek. Learning by doing. Individu belajar melalui pengalaman nyata. 4. Wawancara mendalam. Pengetahuan tajwid digali melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif. 5. Dokumentasi berbasis kasus, case study. Pengalaman unik dituliskan dalam bentuk studi kasus. Pengetahuan tajwid dalam berbagai bidang. 1. Bidang kesehatan. Contohnya, cara dokter menenangkan pasien yang cemas. Keterampilan bidan membaca tanda kondisi darurat dari ekspresi pasien. 2. Dari bidang teknologi dan industri. Contohnya, cara teknisi senior menganalisis kerusakan tanpa alat. Pola kerja programmer yang mengetahui solusi cepat berdasarkan pengalaman. 3. Bidang pendidikan. Contohnya, cara guru berkomunikasi efektif dengan murid yang bermasalah. Teknik mengajar kreatif yang muncul dari jam terbang. 4. Kuliner. Contohnya, rasa pas pada makanan yang tidak dapat diukur secara matematis. Teknik menggoreng atau memanggang yang hanya bisa dikuasai lewat latihan. Untuk tantangan pengetahuan tajwid, 1. Sulit diungkapkan secara eksplisit, membutuhkan waktu dan proses interaktif yang intens. 2. Ketergantungan pada individu. Jika individu keluar, pengetahuan bisa ikut hilang. 3. Kurangnya budaya berbagi pengetahuan. Tidak semua orang mampu atau mau mentransfer pengalaman mereka. 4. Keterbatasan metode dokumentasi. Tidak semua pengalaman bisa dituangkan dalam standar prosedur. Untuk kesimpulan pengetahuan tajwid. Pengetahuan tajwid merupakan aset penting dalam organisasi karena menjadi sumber kreativitas, inovasi, dan keunggulan kompetitif. Meskipun sulit dijelaskan atau dituliskan, pengetahuan ini dapat dipindahkan melalui praktek, mentoring, dan interaktif intensif.
pengelolaan pengetahuan tacit yang efektif akan meningkatkan kemampuan organisasi dalam belajar, beradaptasi, dan berkembang. Terima kasih. Nah, sekilas penjelasan dari saya tentang materi pengetahuan tacit semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.